Selamat siang teman-teman, nama saya Gilbert Rivaldo Rumimper, kelas C2, NIM saya 2190302160. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis yang saya buat. Produk atau jasa konsultasi yang saya ambil adalah manajemen food and beverage. Kita masuk ke langkah-langkah. Yang pertama ada menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Kriteria yang pertama ada nama produk atau jasa, diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produk atau jasanya adalah jasa pelayanan servis dalam acara. Kriteria yang kedua ada deskripsi produk atau jasa, diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan atau singkat, jelas, dan kata kunci. Deskripsi produk atau jasa yang adalah menyediakan jasa banket yang menangani segala macam kegiatan acara, mulai dari jamuan makan sampai dengan perlengkapan lainnya. Ada table manner, desain acara, dan lain-lain. Kriteria yang ketiga ada bentuk paket penjualan, diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan yang saya ambil adalah satuan, karena setiap perusahaan mempunyai SOP masing-masing dalam memberikan pelayanan. Kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah mengidentifikasi target pasar. Kriteria yang pertama adalah target pengguna atau klien, diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna klien, di sini ada 4. Yang pertama ada pemasaran massal atau pemasaran tidak terdiferensiasi. Ada pemasaran tersegmentasi atau pemasaran yang dibedakan. Ada pemasaran terkonsentrasi, pemasaran khusus, dan terakhir adalah pemasaran mikro. Kriteria yang kedua adalah target lokasi pemasaran, diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran di sini ada 4, saya ambil 2. Yang pertama ada distrik, yang saya ambil adalah nasional dan internasional. Kita masuk ke langkah-langkah yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. Kriteria yang pertama adalah kesenjangan produk atau jasa, diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa di sini saya ambil 2. Yang pertama ada pasokan. Pasokan adalah menurunnya pemasukan karena sejak pandemi dan pemberlakuan PSBB, orang tidak mengadakan acara. Yang kedua adalah akses, yaitu pemberlakuan PSBB atau PPKM oleh pemerintah membuat beberapa akses ditutup. Kita masuk ke kriteria yang kedua. Peluang pasar, diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar di sini ada 2, yaitu penetrasi pasar atau menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Yang kedua ada pengembangan pasar atau menjual produk yang ada di pasar baru, yaitu baik segmen geografis atau baru. 3 ada pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada, adalah agar konsumen dapat menemukan jasa banket yang dapat membantu mereka dalam mengadakan acara. Kita masuk ke langkah keempat, mengembangkan fitur spesial. Kriteria yang pertama adalah tujuan produk atau jasa dan penggunaan, diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan di sini ada 4, namun saya ambil 1, yaitu produk kenyamanan, yaitu adalah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Kriteria yang kedua ada fitur-fitur utama yang ditawarkan, diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama yang saya ambil adalah yang pertama janji, yaitu memastikan kepada konsumen agar tetap menggunakan produk kita karena merasa nyaman dan terbantu. Yang kedua ada posisi, yaitu S1 Sarjana Ekonomi Perhotelan. Yang ketiga ada ciri-ciri kepribadian, yaitu jujur, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, dan ramah. Kita masuk ke kriteria yang ketiga adalah manfaat produk atau jasa, diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa yang saya ambil ada 2, yaitu manfaat kenyamanan,
adalah pelayanan yang diberikan harus dapat membuat konsumen senang dan nyaman. Yang kedua ada manfaat keamanan. Adalah konsumen dapat merasa aman saat mengikuti rangkaian acara dari awal hingga selesai. Kriteria yang keempat adalah reliabilitas produk atau jasa, diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan. Reliabilitas produk atau jasa, saya ambil dua. Ruang lingkup rencana, yang pertama ada area bisnis utama, yaitu tempat strategis dan berada di pusat kota. Kita masuk ke kriteria terakhir adalah mengembangkan tim manajemen. Kriteria yang pertama adalah personal branding tim konsultan, diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan di sini saya ambil satu. Yang pertama yang saya ambil adalah sertifikat, yaitu dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat dari BNSP setelah mengikuti tes. Kriteria yang kedua adalah kualifikasi tim, diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim pertama saya ambil adalah level kerangka kualifikasi 1 sampai 9, yaitu level 7. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih, selamat siang.